tidak berdasarkan kira-kira saja. Bukti-bukti telah cukup mengatakan, dan mereka Menuntut! Kau kira siapa yang bertanggung jawab di sini? sudah terang, tapi mereka khawatir karena si terhukum adalah Kawanku, anak dari seorang guru yang aku hormati. Begitu. siap, Letnan. Mereka pikir apa aku ini? Mereka pikir dalam hal ini aku masih sempat memikirkan dia. Anak dari seorang guru yang aku hormati. Kalau aku mintakan dia diperlakukan dengan baik, itu adalah haknya sebagai tawanan. Siap, Letnan. Bawa dia kemari. Siap. Kawal, bawa dia kemari. Siap. Siapa yang menang dini hari? Siap. Siapa lagi kalau bukan si pembunuh itu? Suruh dia diam. Siap. Arni, duduk. Arni, kau tahu apa bukan? Mereka bilang, kalau bukan karena kau, mungkin aku sudah dipanggang. Terima kasih atas kebaikanmu. Itu tak penting. Baiklah, apa yang ingin kau perbuat atas diriku? Perbuatlah, kini aku tawananmu. Tembaklah, biar kau puas. Itu perkara nanti. Tapi aku ingin mendengarkan dari mulutmu sendiri tentang semuanya ini dulu. Apa yang ingin kau dengar? Dengan maksud apa kau kemari? Jawab, Arni. Hanya itu yang ingin kutanya. Aku tak ingin menanyakan tentang apa-apa yang telah kau perbuat. Aku tak ingin menanyakan berapa jumlah prajuritku yang gugur terkena tipu daya. Jawab. Tidakkah kau tahu antara anak dan orang tuanya senantiasa terjadi ikatan yang tak terputuskan? Jangan kau coba mengelak, Barni. Aku hanya ingin menjumpai Abah dan adikku Julaiha. Tahukah kau tempatnya? Tidak, Dari mana kau tahu bahwa Abah dan adikmu ada di sini? dari orang-orang yang pernah datang kemari. Sebelum tertangkap, kau sudah kurang lebih 3 hari berkeliaran di daerah ini, bukan? Tidak, tepat pada aku sampai. Terus aku ditangkap. Jangan bohong, Barni. Aku tidak bohong. Di mana kau ditangkap? Di tengah-tengah bulan, Mengapa kau di sana? aku sedang melepaskan lelah. Melepaskan lelah di tengah-tengah bulan. Ya, Waktu itu, pesawat capung melayang-layang di atas bulak itu pula, bukan? ya. Tapi itu hanya secara kebetulan saja. Kau tak takut ditembak, Barni? Aku takut. Mengapa kau tak berlindung? Aku berlindung. Aku rapatkan diriku rapat-rapat ke tanah. Barni, ini cerminmu, bukan? Ya, Masalah benar kau sekarang. Apa gunanya cermin ini? cermin itu untuk mengaca. Sisirmu aja. Hilang. Mani, kenapa kau bohongi aku? Baiklah, kau takut pesawat capung itu menembakmu, bukan? Maksudku, aku akan, aku tidak begitu takut. Mengapa? Karena
mengeluarkan cerminmu pada waktu itu. Barangkali kau pikir itu adalah kesempatan yang baik bagimu untuk melihat mukamu terkena debu atau tidak. Kemudian orang-orang melihat pantulan cerminmu menari ke kiri dan ke kanan. Mengapa begitu, Marni? Aku tidak tahu. Dusta! Dusta kau! Kau toh tahu aku akan berdusta. Marni, kenapa kau dustai aku? Karena aku suka berbuat seperti itu. Engkau binatang yang tak perlu diberi ampun. Bukankah engkau yang telah membakar pesantren abahmu? Tidak. Aku tidak membakar pesantren itu. Engkau tak membakarnya. Tapi engkau, Biang Kowadi yang menyebabkan pesantren itu terbakar. Pesantren yang mewarisi tradisi turun-temurun. Mulai dari buyutmu, kakekmu, sampai ke abahmu. Tempat di mana abahmu menempa pemuda-pemuda yang bertanggung jawab akan hari depan. Agama, tanah air dan juga bangsanya. Marni, engkau tak menyesali semua itu? Oh, Marni, tidakkah engkau takut akan siksa Tuhanmu? Bagaimana kelak dosamu akan membakar dirimu? Itu sudah menjadi tanggungan. Sudah menjadi resiko. Oh, jiwa yang tak lebih berharga daripada seekor anjing. Berapa jumlah air mata yang perlu dicucurkan para ibu untuk mengenang murid-murid ayahmu yang terbakar bersama pesantren yang dicintainya, Marni? Tapi siapa yang akan mencucurkan untuk rubuhnya ibuku? Siapa yang akan membahas kematiannya? Siapa? Ya kau! Angkat mukamu pengkhianat! Pandanglah aku untuk penghabisan kalimu. Karena pada malam ini juga rakyat menuntut darahmu. Aku sudah memandang seorang pembunuh. Angkat mukamu, bangsa! Aku telah menangkap mukaku, Mariati. Aku telah menangkap mukaku. Seperti dulu, tak kalah serentetan tembakan. Dan aku telah mengangkat mukaku, Mariati. Pandanglah aku untuk penghabisan kalinya. Kenanglah kembali kawan-kawanmu. Kenanglah tak kala mereka dengan sepenuh tenaga mengangkat tangan dan menyeru. Merdeka! Merdeka! Aku kenakan itu. Aku kenakan itu. Mereka semua menang lalu mati. Dan aku lalu letupan yang sangat dahsyat. Aku terlempar. Aku melihat apalah itu buku-buku kesayangan mereka. Aku menyerang mereka tapi mereka tidak mendengarnya. Aku hanya mendengarkan suaraku sendiri. Lalu abang berkata, "Syahida anakku, syahida anakku." Yang kian terang. Lalu siapa yang akan membalas kematiannya? Siapa yang akan menuntutnya? Haryati! Kau, Haryati! Haryati! Pak Kiai,
terhormat. Kalau dia ditembak, seharusnya dia digantung. Silakan Pak Kiai duduk. Saya ingin mendengarkan pertimbangan Pak Kiai. Pertimbangan apa? Ragukah kau menggantung dia? Bukan begitu Pak Kiai. Marni sudah terang bersalah dan dia harus menerima hukumannya. Namun, pada saat-saat terakhir, karena Pak Kiai adalah ayahnya, saya juga perlu mendatangkan Bapak kemari. Dia bukan anakku. Bukan anakku. Haji Jamil tidak mempunyai anak pengkhianat. Harap diingat Pak Kiai, malam ini adalah malam terakhir bagi Marni. Tentulah Pak Kiai sependapat dengan saya bahwa saat-saat yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah saat manusia menghadapi mautnya. Pada saat-saat itu memerlukan persiapan dan juga bimbingan. Pada saat-saat terakhir, saya ingin dia mati sebagai anak Pak Kiai. Sebagai murid Pak Kiai, saya tidak ingin dia mati sebagai anjing. Kutukan apa yang ditimpakan kepadaku ini, Mariati? Pak Kiai, Aku telah besarkan anak itu. Aku turunkan ilmuku. Karena dialah yang kuharapkan segala-galanya. Tapi, mengapa dia tidak mengerti perjuangan bangsanya sendiri? Aku sungguh tidak mengerti. Balasan apa yang harus kuterima ini, Mariati? Pak Kiai tidak boleh menyesali diri hanya lantaran dia. Beratus-ratus murid Bapak, bahkan beribu-ribu yang senantiasa menyebut nama Kiai dengan hormat dan hikmat. Beribu-ribu murid yang akan mewarisi cita-cita itu dan akan meneruskannya. Marilah kita tidak membahas hal itu. Kini, kita membahas seorang putri yang walau begitu sesat pun dia masih seorang putri. Bagaimana harus kujawab kalau seandainya pada hari pengadilan tertinggi yang Maha Kuasa bertanya padaku tentang tanggung jawabku? Mengapa anakku menjadi musuh bangsaku? Wahai Haji Jamil, bagaimana kau mendidiknya? Demi sesungguhnya Pak Kiai, bagaimana kita harus melawan suratan Tuhan? Adalah takdir semata bahwa Marni berbeda dengan abahnya. Takdir semata. Apa yang kau ketahui tentang takdir, Mariati? Tuhan telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Tuhan telah memberikan kekuatan-kekuatan kepada kita. Tuhan telah memberikan kekuatan-kekuatan untuk melawan keburukan-keburukan yang ada pada kita. Tuhan tidak menakdirkan Marni sebagai musuh bangsanya. Dia sendiri yang berbuat begitu. Dia sendiri yang menentukan harus mati sebagai dia. Tuhan telah memberikannya akal. Tapi kenapa akalnya itu tidak dipergunakannya untuk menginsafinya? Bahwa perbuatan yang sehina-hinanya di permukaan bumi adalah mengkhianati bangsanya sendiri. Terima kasih Pak Kiai. Anak itu harus mempertanggungjawabkan seluruh dosanya. Saya ingin mempertemukan dia dengan abahnya. Barangkali ini adalah pertemuan Pak Kiai yang penghabisan. Dalam keadaan dia masih bisa dibimbing ke jalan yang diridhoi Allah. Meskipun beberapa saat sebelum ia harus mati. Sukakah Pak Kiai memenuhi permintaan saya ini? Dapatkah aku penuhi permintaanmu itu, Mariati? Mengapa tidak Pak Kiai? Dapatkah
Dapatkah aku berhadapan dengan anjing yang harus kupanggil anak? Pak Kiai, mengapa tidak? Tidak, tidak. Gantung saja dia. Tak perlu aku yang punya lagi. Relakah Pak Kiai? Namun dialah putri yang pernah Pak Kiai harapkan. Dialah putri yang pernah Pak Kiai bisikan ke dalam telinganya kalimat azan tak kala ia lahir. Masih ada beberapa saat lagi di mana mungkin Pak Kiai dapat mengharapkan sesuatu darinya. Tidak. Tidak ada gunanya sedikit pun mengharap dalam nama Allah. Tidak inginkah Pak Kiai agar Marni mati dengan menyebut nama Allah? Tidak. Tidak. Pak Kiai, Marian, aku telah berharap-harap. Dan harapanku dihancurkan. Harapanku dihancurkan. Dimusnahkannya. Pak Kiai, aku Tak mau... perlu, Marian. Tak perlu. Aku melihat banyak lagi. Baiklah Pak Kiai, saya sudah menawarkan kesempatan. Selesai. Sudah siap eksekusi? Siap. Nanti dulu. Apakah dia akan digantung sekarang? Saya menundanya hanya untuk memberi kesempatan kepada Pak Kiai. Ya Tuhan, mengapa kau timpakan bencana ini kepada hamba-Mu? Hamba-Mu yang tak sekejap pun melupakan Engkau. Pak Kiai, Mengapa justru di akhir hayatku Engkau panggil semua yang aku cintai? kalah Kiai. Astagfirullah. Ampunilah aku atas menyesal Engkau. Kak! Siap. Bawa dia kemari. Siap. Tenangkanlah jiwa Pak Kiai. Aku telah kehilangan segala-galanya. Kecuali iman Pak Kiai. Hilang. Anak perempuan bernama Zuleha minta menghadap Etan. Zuleha Pak Kiai. Zulaiha, mengapa kau ikut kemari? Aku ingin melihat kakakku, Abah. Mengapa kau pedulikan dia? Dia kakakku, Abah. Tidak bolehkah aku melihat kakakku? Tentu saja kau boleh menemuinya. Tidak. Mengapa, Abah? Mengapa aku tidak boleh menemuinya? Anjing geladak itu segera mampu. Abah! Abah mengatakan anakmu Kak Mardi anjing geladak, Abah. Itu lebih baik dari nama pengkhianat nusa dan bangsa. Tapi dia anakmu, Abah. Dia anakmu, Abah. Zulaiha, engkau mencoba mempengaruhi peradilan ini dengan menghubungkan darah. Khalifah Umar membunuh anaknya sendiri yang durhaka. Abah. Abah, aku anakmu, Abah. Dia juga anakmu. Dia satu-satunya saudaraku, Abah. Satu-satunya. Cukup. Pulang kau. Aku rela jadi gantung. Terima kasih, Pak Kiai. Izinkan saya untuk menemuinya dulu. Abah, kalaupun dia mati, kepada siapa aku berlindung? Kepada siapa aku harus menumpangkan diri? Kalau takdir Tuhan menjadi Abah kembali kepadanya. Zulaiha, Kepada siapa Abah? kepada yang maha pelindung. Kalau pada suatu saat aku minta tolong,
kepada yang maha kuasa. Apakah hanya itu, Abah? Kepadanya lah aku serahkan engkau. Bukan saja nanti, sekarang pun aku senantiasa meminta perlindungan Tuhan bagimu. Abah, kalau seorang menyatakan obat dan memintakan perlindungan, apa yang Abah berbuat? Aku doakan agar taubatnya diterima oleh Allah. Aku tidak punya hak untuk melindungi orang yang telah banyak dosa. Abah, Nabi pun tak pernah membunuh orang yang telah mencoba akan membunuh Abah. Aku bukan nabi. Tapi kita wajib mengikuti sunnah Nabi, Abah. Bukankah begitu? Anak, kau mengajari apa, Muna? Tahukah kau siapakah kakakmu itu? Dosa apa yang telah diperbuatnya? Aku tahu itu. Mengapa kau membelanya? Bila dia adalah kakakku, tanpa dia aku akan sendirian, Abah. Kita hidup bersama amal kita, anakku. Kita hidup bersama budi kita. Beramallah, berbudilah, berbuat baiklah. Dan kau tidak akan kehabisan saudara. Kau akan merasakan bahwa sesungguhnya kemanusiaan itu adalah satu darah, satu urat, dan satu cita-cita. Abah, Abah, aku mohon, Abah. Aku mohon. Berilah Kamarni kesempatan untuk menebus dosanya dengan amal soleh, Abah. Aku mohon. Kesempatan itu telah disia-siakan. Bukan aku yang harus memberi kesempatan itu padanya. Tapi, apakah perjuangan yang meminta korban harta dan jiwa rela memberi kesempatan hidup bagi seorang seperti dia? Abah, setiap kita bersalah. Mengapa tak ada ampun bagi dia, Abah? Tidak, setiap kita telah membakar pesantrennya sendiri, Zulaiha. Tidak! Tidak, Abah! Dia tidak membakarnya! Aku tahu benar apa yang dia lakukan. Dia tidak membakarnya! Aku tahu. Mengertilah, Abah, mengertilah! Aku mohon. Tapi dia telah menunjukkan tempat persembunyian prajurit gerilya itu. Dia yang menjadi penyebab kehancuran ini. Mungkin dia tidak rela sebuah pesantren dijadikan tempat persembunyian prajurit gerilya, Abah. Tidak rela. Pikiran apa itu? Tidakkah dia tahu di dalam pesantren itu aku mengajarkan murid-muridku, dan apa yang kuajarkan kepada mereka? Aku ajarkan kecintaan kepada agama, kecintaan kepada tanah air, dan kecintaan kepada bangsa. Tidakkah ia tahu di dalam pesantren itu aku menyiapkan pemuda-pemudi yang jiwanya ditempa oleh kepercayaan tauhid yang mewajibkan kita bertahan, bersatu, dan bila diserang kita wajib balas serangan itu. Oleh karena Islam tidak rela dijajah siapapun. Abah, masih ingatkah Abah tatkala ibu tewas, Abah?
siapa-siapa. Kematian ibumu. Salahnya ibumu sendiri. Tapi siapa yang menewaskan ibu Abah? Siapa yang menembaknya? Sudah aku peringatkan supaya ibumu jangan lari. Tapi siapa yang menembak Abah? Aku ingin jawaban. Siapa yang menembak? Ibumu tidak dapat menguasai ketenangan jiwanya dan dia lari. Dia serempet tembakan dan ibu jatuh. Siapakah yang menembakkan? Peluru siapa Abah? Siapa? Peluru Mariati. Ya Abah. Peluru dari murid yang paling Abah kasihi. Lebih dari masih ada di sini Abah. Tapi itu adalah hak Mariati untuk berbuat begitu. Apa artinya satu jiwa bagi beribu-ribu jiwa yang dalam Namun dia adalah penyebab kematian ibu Abah. Orang itu masih Abah lindungi juga. Bahkan Abah beri dia tempat persembunyian di pesantren. Lalu dapatkah kakak disalahkan? Kalau sejak saat itu ia mendendam. Dan dendam itulah Abah. Dia menunjukkan tempat persembunyian Mariati. Tapi pesantren itu terbakar semuanya. Randalah yang membakarnya Abah. Bukan Kak Marni. begitu banyak korban telah jatuh. Tapi apakah dia sengaja mengusuri perjuangan? Atau hanya memburu musuh pribadinya karena dia butuhkan? Dia dibutakan dendam apa? Dia hanya akan melepaskan sebutir peluru pada dada pembunuh ibunya. Tapi malang, Kamarbi tertangkap. Dan kini dia harus mati sebelum tuntutannya terpenuhi. Salahkah dia kalau begitu mencintai ibunya Abah? Abah, aku mohon Abah. Berilah kebebasan baginya Abah. Mariati adalah pun Abah. Pergunakan pengaruh Abah dan kebebasan anak Umar. Yang tidak bersalah Abah. Satu-satunya kesalahan dia adalah terlalu mencintai ibunya Abah. Dapatkah aku berbuat begitu? Mengapa aku harus berbuat begitu? Karena dia adalah anak. Hanya karena dia anak. Karena dia kini menderita Abah. Tapi bagaimana dengan korban-korban yang telah tewas lantaran dia? Bisakah mereka mengizinkan? Itu semata-matanya korban Abah. Itu semata-mata hanya korban Abah. Kita semua adalah korban. Korban dari keserakahan suatu bangsa yang ingin menjajah dan menyiksa. Justru itu kita berjuang melawan mereka. Kita berjuang agar bumi kita yang kaya raya ini tidak menjadi tempat buat dari serigala-serigala lapar yang menamakan dirinya manusia. Zulaiha, mengapa kau bicara tentang Namun korban? Abah, Jangan selalu dulu. Tidak, jangan kau perlemah hatiku. Aku serahkan anak perempuanku untuk revolusi, atau sebagai pahlawan, atau sebagai pengkhianat. Aku serahkan dia. ya, dia boleh mati sebagai pengkhianat atau pahlawan revolusi. Kau membunuh Mariati, membunuh. Kau membunuh ibumu, dan kini kau akan membunuh kakakku. Dua orang yang paling aku cintai, Mariati. Tunggu, Mariati. Ini masih tunggu, Mariati. Tunggu, Mariati. Tunggu, Mariati. Tunggu, Mariati. Tunggu. Kini Pak Kiai satu-satunya orang tuaku. Sejak dulu,
Kau adalah anakku. Kini tiba saatnya, Pak Kiai. Tibalah saatnya bertemu dengan Marni. Baik. Bawalah kemari. Kawal! Bawa dia kemari. Ketika pesantren itu dalam kobaran api, aku melihat jiwa merintih. Jiwa-jiwa yang ingin menuntut balas, namun tak berdaya lagi. Pada saat itu, aku memohon kepada Tuhan. Ya Allah, bawalah dia yang telah membakar rumah ini, rumah tempat hamba-Mu mengagungkan nama-Mu dan memenuhi panggilan-Mu. Bawalah dia kepadaku, agar aku dapat menyampaikan hasrat mereka yang tak kuasa lagi mengangkat tangan untuk menuntut keadilan, untuk menuntut keadilan. Dan kini Tuhan telah mengabulkan. Dia adalah anakku, darah dagingku sendiri. Mari, berlutut kau, berlutut. Mintalah ampun kepada bumi tanah airmu, tanah air yang telah kau hianati. Aku tidak mengkhianati tanah airku, Abah. Tanganmu berumur darah, dan darah itu adalah darah kawan-kawanmu sendiri, Mar. Aku tidak membunuh siapapun, Abah. Ya, memang kau tak pernah membunuh seorang pun dengan tanganmu. Tapi hianatmu, jiwa budakmu, jiwa budakmu. Kenapa aku tidak boleh membunuh musuhku? Kenapa aku tidak boleh membalas dendam atas kematian ibuku? Apa gunanya aku sebagai anak perempuan jika pembunuh ibuku dibiarkan saja tanpa suatu pembalasan? Engkau tak berhak memakai alasan itu untuk mempersuci dirimu. Di mata kau tak berharga sedikit pun, Mari. Najati. Abah akan membela dia. Ya, apa akan membela dia? Lantaran dia benar. Engkau selalu membawa soal ibu. Baik, Marni. Siapa yang telah membunuh kedua orang tuaku? Siapa yang telah menunjukkan tempat persembunyiannya? Jawab! Siapa aku? Tapi kau tak berhasil menjebakku. Namun kedua orang tuaku, mereka tak ada lagi kini. Mereka mangkat akibat siksaan-siksaan yang keji. Tidak, tidak. Mengapa tidak? Mereka adalah korbanmu. Sekarang apa maumu? Kau mau membunuh aku? Korban-korban telah cukup akibat dendam-mendendam ini. Kini, kau berhadapan denganku. Ini ada sepucuk pistol untuk kau gunakan menghabisi musuh. Terima. Jangan. Jangan kalian saling membunuh. Kalian bersaudara. Kalian adalah anakku. Kalau aku harus mati lantaran pelurunya, Pak Kiai, aku ikhlas mati untuk meyakinkan dia dan orang-orang seperti dia bahwa dalam revolusi ini tidak harus diperhitungkan untuk rugi perseorangan, sebab yang akan menggagalkannya manakala orang-orang sudah tidak bisa meleburkan dirinya sendiri ke dalam leburan yang sudah tidak mengenal siapa itu ayah, siapa itu ibu, dan siapa itu saudara. Mariati, kau tidak boleh mengorbankan diri
untuk manusia yang begini rendahnya. Korban telah cukup banyak, Kiai. Kawan-kawan telah gugur akibat dendam-mendendam ini. Aku juga ikut bersalah, Kiai. Angkat pistol agar kau mati dengan tidak membawa dendam ke dalam kubur. Aku akan menghitung sampai 3. Mulailah menembak. Mulailah menembak kalian berdua. Mulailah menembak, Pardi. Mulailah menembak, Marian. Kau anakku. Kau adalah anakku. Mengapa aku harus seperti ini, Abah? Aku serahkan engkau kepada Tuhan. Semoga Tuhan mengampunimu dosamu terhadapku. Telah aku ampuni. Tapi dosamu terhadap orang lain bertanggungjawabkan sendiri terhadap Tuhan. Kau adalah anakku. Matilah engkau sebagai anakku. Sebagai seorang muslim yang mengerti arti taubat. Janganlah menangis. Janganlah menangis lantaran akan berpisah denganku. Menangislah lantaran telah terlalu banyak berbuat dosa. Abah, di mana adikku Julaika? Dia dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sampaikan sama agar dia menjadi patriot bangsa dan pembela tanah air. Mengikuti jejak Abah. Mari. Kini saatku sudah tiba. Pahlawan merasakan mati hanya satu kali. Eksekusi!